Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Uh, Good morning everyone. Morning, sir. Morning. Okay, ladies and gentlemen, as usual, let us start our meeting today with reciting Al-Fatihah together. In hope with this Fatihah we can leave this room, leave this Zoom meeting without more and more knowledge. Kita mulai dengan Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini menjadi pengetahuan baru, dan yang paling penting adalah tentu sebuah keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Amin. Oke. Saya kira kita bisa mulai. Nah, saya ucapkan sebelumnya terima kasih yang sudah hadir pada hari ini, ya. Beberapa teman-teman sudah izin ke saya untuk tidak bisa mengikuti kelas hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang tepat waktu dalam mengerjakan tugas independent study, ya, belajar secara mandiri. Karena jujur itu kalau misalnya jumlah independent study itu dikit, artinya setengah misalnya 50% pun kurang misalnya dalam yang mengerjakan tugas, maka saya tidak bisa melanjutkan kelas hari ini. Jadi selama independent study itu nggak ada yang ngerjain, itu akan terus menerus independent study karena itu adalah cara saya mengabsen. Jadi yang mengerjakan tugas tadi itu saya masukkan absen ke minggu yang lalu, kira-kira seperti itu. Jadi ketika belum mengerjakan, maka absennya akan berkurang. Oke, ya. Hari ini kita akan berbicara tentang word classes or part of speech. Saya kira teman-teman sudah sebagian sudah punya gambaran. Ya, walaupun mungkin ada yang masih belum mengerti sebenarnya apa ini, ya, yang dibahas ini apa, ya. Tapi tentu perlu diapresiasi usaha tersebut, ya kan? Jadi ini sangat-sangat dasar, ya. Jadi saya mengajak teman-teman ini kembali ke dasar, ke basic sekali, basic. Ketika kita ngomong secara grammar, ya, jadi nanti sebelumnya saya sampaikan di tiga ini di pertemuan ini akan ada tiga sesi. Pertama adalah sesi grammar, yang kedua adalah sesi reading, dan yang ketiga adalah sesi listening. Ya, nanti saya jelaskan masing-masing. Nah, yang grammar ini kita bakal belajar sedikit aja, sedikit. Saya beri waktu ini bentar. Ya, sekitar 20 sampai 30 menit, ya. Nah, jadi ketika kita berbicara dalam bahasa apapun, ya. Nah, ini semua yang kita ucapkan awalnya merupakan satu bentuk kalimat dulu, gitu. Nah, itu satu bahasa adalah komunikasi dari satu orang. Misalnya ada kesalahan sebenarnya yang menerima itu, maka itu sudah disebut sebagai bahasa, dan itu sudah disebut sebagai speech dalam bahasa Inggris. Speech itu artinya apa, ya? Speech itu artinya adalah pembicaraan. Speech. Orang ceramah itu pembicaraan. Orang diskusi itu speech, ya. Oke, maka dari itu kemarin ada yang kirim video ke saya, kirim video perkenalannya. Saya ucapkan terima kasih juga. Perkenalan, ada yang bilang, Ustadz, maaf ini saya belum paham, saya belum bisa cara pengucapannya. Tapi saya mencoba untuk ini, ya, untuk
ngasih tahu ke kawan-kawan. Ketika saya dengerin teman-teman, itu saya tuh paham. Kalian tuh ngomong apa, teman-teman tuh ngomong apa, saya paham. Nah, maka dari itu sudah disebut sebagai speech. Makanya jangan khawatir, gitu ya. Kita salah-salahan, misalnya nanti suatu saat ketemu bule, jangan kan bule ketemu ngobrol sama saya aja, misal pakai mau pakai bahasa Inggris, chat pakai bahasa Inggris, it's okay. We have to try, kita harus coba gitu. Jadi nggak peduli tuh kalau salah atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita adalah mencoba untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, gitu. Oke. Nah, masing-masing dalam dari kata-kata ini, dari kan tadi kan kita berbicara tentang speech secara besar ya, secara garis besar sebuah ungkapan gitu. Nah, masing-masing kata ini adalah punya peran dalam membentuk suatu kalimat atau ungkapan yang nantinya dapat dimengerti, ya. Dalam bahasa Arab kita tahu ada namanya kalam, ya kan? Nah, di situ ada disebutnya ada kalimat, ya. Ada kalimat, terus ada fiil, ya kan? Ada maf'ul, gitu. Terus objek, predikat, objek, keterangan, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, saya sampaikan dalam bahasa lain karena menurut saya ketika kita belajar satu bahasa akan lebih mudah kalau misalnya kita mencari padanan dari bahasa lain. Tentu tentu beda-beda ya. Satu bahasa intinya beda-beda apa pelajaran-pelajarannya. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab dan bahasa Jerman misalnya ada disebut namanya feminin, feminin. Ada feminine word, ada muscular word, ada apa tuh namanya? Ada kalimat yang menunjukkan ini laki-laki dan ada kalimat yang menunjukkan perempuan. Dalam bahasa Arab ada mudzakkar dan muannas. Nah, gitu. Itu beda-beda tentu, tapi tetap itu semua tetap punya apa ya? Punya pola yang bisa dipelajarin dalam hal ini ya tadi yang saya bilang. Ketika kita mau berbicara sebuah ungkapan, ketika mau berbicara sebuah ide, maka itu diawali dulu dari dari susunan-susunan kata, gitu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya ingin sampaikan teman-teman silakan siapkan pulpen ataupun catatan di HP ataupun laptop ya. Karena nanti saya akan meminta teman-teman untuk menulis ya. Dan nanti ada juga untuk melaporkan ataupun mengirimkan ke WhatsApp saya. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara bagi saya menurut saya ya. Jadi biar di kelas itu nanti ada sesuatu yang didapat, maka kita harus aktif seperti yang saya bilang. Oke, jadi bukan cuma saya di sini yang belajar. Ini kelasnya kita semua, bukan kelas saya. Oke, lanjut. Nah, ini oh iya, sebelumnya saya tanya, ini di layar kelihatan kan ya tulisannya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, oke. Ya, di sini kita melihat ada banyak kalimat-kalimat ya. Ada tulisan yang besar ini yang warna merah. Sebentar. Ini ada pointernya kah? Maaf, ada ini kak, ada. Saya lagi menunjuk kalimat yang mana, kelihatan nggak? Ada Ustadz, ada. Ada ya. Ya, contoh, ini saya lagi nunjuk kalimat apa nih? Actual. Oke. Ya, ini sekarang lagi menunjuk kalimat apa? Coba. R. Ya betul. Oke, sip. Berarti, nah kita lihat di sini ada kalimat someone, terus ada kalimat right, ada kalimat were, ya. Ada kalimat really misalnya nih, warnanya beda-beda. Nah, kedudukan mereka ini, kedudukan kalimat-kalimat ini, itu kita kalau kita belum tahu, kita nggak bakal bisa jawab ini tuh sebagai apa, dia itu apa ya? Dia itu apakah kata benda, apa kata kerja, atau dia tuh ya dari itu apa ini isim gitu kan, misalnya. Nah, ini saya foto ini adalah gambaran betapa ini ya banyaknya pembagian-pembagian kalimat, parts of speech itu bagian dari ungkapan, dan bagian dari pembicaraan.
dalam bahasa Inggris. Itu. Oke, ini saya cuma mau menunjukkan, cuma mau menstimulasi otak kita untuk bilang kalau misalnya ada banyak sekali jenis kata dalam bahasa Inggris. Oke, nah di sini kita tahu ya, mungkin kalau teman-teman ada yang udah baca, itu ada 8 parts of speech, ada 8 bagian dari pembicaraan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah noun, kata benda, ya. Contohnya banyak, nanti kita bahas. Pronouns, kata ganti. Kata ganti itu ya singkatnya adalah kalau dalam bahasa Arab domir, ya. Cuma dalam bahasa Inggris nanti pembagiannya lebih ribet lagi. Tuh. Jadi he, ya, they, we, I, you. Oke. Itu itu adalah pronouns. Terus ada lagi adjective, ada kata sifat, ya. Kita tahu sebenarnya ketika kita udah saya kasih dalam kurung seperti ini, sebenarnya kita sudah tahu karena ini sangat dasar. Cuma nanti saya coba sampaikan beberapa hal yang nggak kepikiran sama kawan-kawan, nggak kepikiran karena nggak sesimpel itu gitu konsepnya. Adjektif, kata sifat, baik, terus misalnya murah, ada lagi kaya, ada lagi tinggi, ya, itu adalah kata sifat. Kata kerja ada banyak, ada love, apa artinya love? Love mencintai, hate artinya membenci misalnya. Terus ada lagi cook, apa cook? Masak. Memasak, terus open the door, membuka dan lain-lain sebagainya. Nah, terus ada juga adverbs itu kata keterangan. Nah itu penjelasannya nanti juga menarik. Jadi ini belum banyak saya sampaikan karena nanti kita akan bahas satu persatu per pertemuannya. Gitu. Oke, kata keterangan itu biasanya ada kalimat depan ly, belakangnya ly, itu bisa. Seriously gitu. Itu adalah contoh dari kata keterangan. Kata keterangan biasanya dia menerangkan tentang verb ataupun kata kerjanya. Misalnya dia mengerjakan tugas ini dengan sangat serius. Tuh. Dengan sangat serius ini kan menjelaskan bagaimana dengan sangat serius ini menjelaskan keadaan bagaimana si orang itu mengerjakan tugas. Misalnya kan ya tadi dia mengerjakan tugas ini dengan serius, berarti bahasa Inggrisnya he or she, ya, than his work seriously. Nah, seriously di sini adalah kalimat dari kata adverb itu. Ada lagi preposition. Nah, preposition itu kata depan, in, on, at, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada conjunction itu kata sambung. Ada but, ada or, ada and. Nah, gitu-gitu. Dan artikel, yang terakhir artikel ada kata sandang. Dalam bahasa Arab ini simpelnya artikel itu adalah nakiro dan ma'rifat. Ya, nakiro itu berarti ini kata sandang. Kalau misalnya al itu berarti dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya the. Setiap kalimat the itu berarti sama seperti al, sama seperti ma'rifat, berarti contoh aja, berarti dia menunjukkan kepada satu objek tertentu, satu kata tertentu. Misalnya di dalam bahasa Arab disebutkan Alkitab. Misalnya di dalam Al-Qur'an ditulis dzalikal kitabu la raiba fi. Alkitab di situ kan sebenarnya udah ada yang jelas ya. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an misalnya. Terus di dalam bahasa Inggris itu adalah the. Kalimatnya the. T-H-E, the ya. Nah, tuh. Misalnya apa? Please give me the book. Tolong beri saya buku tersebut, buku itu. Nah, makanya udah jelas the itu ya. Oke. Nah, itu kira-kira parts of speech yang nanti bakalan kita pelajarin. Saya harap ini adalah jadi modal ini karena ini penting banget ya. Kita belajar nahwu dulu, ingat sekali. Penting banget untuk mengenali ini isim, ini fiil ya.
Kalau kita di pondok-pondok kitab mungkin dicecar ini kita dicecar pertanyaan ini apa, kedudukannya apa. Kalau bahasa Arab karena dia punya irob, irobnya apa dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba memahami dari sisi itu dari bahasa lain dalam bahasa itu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita belajar tentang noun dulu, kata benda ya. Kata benda ini terbagi menjadi tiga. Kalau kita bisa simpulkan, yang pertama adalah person, ya di sebelah kiri ini ada person. Ada lagi things or idea. Selanjutnya adalah bisa place, ya. Person, animal juga bisa hewan, ya. Person itu misalnya Prophet Muhammad, terus my dad, itu noun ya. Terus juga Aldi Taher misalnya, itu Aldi Taher juga dia manusia bukan ya? Manusia betul dia. Oke. Ya, selanjutnya itu person. Animal juga bisa masuk. Animal terus oke, animal ya, semacam lion, terus goat. Apa goat? Goat. Goat itu apa? Kambing. Terus dan lain-lain sebagainya. Nah, terus ada juga things or idea. Jadi noun itu kata benda itu nggak sesimpel itu, nggak sesimpel kita ngomong oh ini nama orang, nama hewan, nama buah. Ternyata things or idea itu juga disebut sebagai noun. Misalnya kalimat love, ya love walaupun love itu bisa jadi kata kerja juga, ya tapi tetap love, love di sini maksudnya cinta ya. Ya misalnya uh, love is a part of ourselves. Misalnya kita ngomong cinta adalah bagian dari diri kita. Hate, misalnya hate juga kebencian. Di sini hate kebencian, ya. Jadi nanti kita akan menemukan ada satu kalimat itu bisa bertindak sebagai noun, bisa sebagai kata benda, dan bisa bertindak sebagai kata kerja. Football, ya sepak bola. Quran itu juga noun. Knowledge, apa knowledge artinya? Sea, laut. Indonesia, Indonesia ya. Terus the mosque, masjid, ya. The church, misalnya gereja, and then Bogor, misalnya nama kota, itu noun. Apalagi East Java, Jawa Timur, Maluku Tenggara, ya, Southeast Maluku misalnya. Ya itu adalah semuanya adalah place atau tempat. Oke, ini saya sudah 20 menit memulai. Saya punya timernya. Selanjutnya adalah, nah ini silakan. Saya beri waktu 1 sampai 2 menit ya untuk teman-teman menuliskan person, noun berdasarkan yang tadi saya ucapkan ya. Ada noun itu person, ada things or idea, ada place. Silakan sebutkan masing-masing tiga. Nah, nanti saya tanya di antara teman-teman. Atau nanti ya, silakan. Saya mute dulu.
Oke, saya kira udah banyak yang punya contohnya. Oke, silakan dari kita isi dari person dulu ya. Apa kira-kira eh, person? Ada yang mau kasih gambaran daripada saya tunjuk? Silakan. Saya Ustadz Misara. Ya, Mesaro apa? Person, contohnya. Student, boleh. Student, oke. Woman, Student, woman, oke. Woman, terus. Then, terus my sis, ya. my sister. My sister, ya bisa. Oke. Oke, sudah? Dah. Siapa lagi yang mau masih contoh person? Polis, Ustaz. Ya, silakan. Polis, Police, police, polisi. ya. Ya, and then Hmm, Amir, nama Amir. seseorang. Amir nama orang. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Lanjut. Kita ke things or idea. Ada yang mau ngasih contoh things or idea? Things or idea ini sifatnya abstrak biasanya dia. Skill, Ustaz. Skill. Skill. Oke. Skill kemampuan ya. Attitude. Attitude. Betul, Sekarang. attitude ya. Anak-anak zaman sekarang ya harus punya attitude katanya. Gen Z ini apalagi Gen Z ya. Attitude. Apa attitude artinya? Etika. Sikap ya. Sikap atau akhlak. Oke, apalagi things or idea? Hope. Harapan, Ustaz. Harapan. Hope. Harapan bisa things or idea. Hope bisa dia bisa masuk ke noun, bisa masuk verb ya. Karena I hope ya, kalau ngomong I hope saya berharap. Tapi kalau hope ya itu bisa juga sebagai noun. Tergantung nanti gimana itunya, bentuknya. Oke. Next, ada lagi things or idea? Silakan. Oke, apalagi things or idea? Clever, bisa. Clever? Ya. Clever itu artinya apa? Pandai, cerdik. Ah, pandai kira-kira masuk ke noun nggak teman-teman, kawan-kawan? Mungkin ada yang mau punya tanggapan. Clever masuk ke noun atau gimana kira-kira? Silakan diskusi kita. Gimana kira-kira posisi clever itu? Nah, ya clever itu artinya pandai kan? Oke, pandai. Pandai itu kalau dalam bahasa Indonesia, nah kita orang Indonesia nih ya. Ini sini orang Indonesia semua kan? Oke, kita orang Indonesia. Pandai itu masuknya kata apa? Kata sifat. Berat. Kata sifat berarti kata sifat berarti dia masuk ke adjective ya, nanti kita bahas. Oke. But nice try. Oke, lanjut. Apalagi kira-kira things or idea? Clever masukin tadi ke adjective. Oke, lanjut. Apalagi? How about place? Silakan, place gimana? Kalau tempat gimana? School. Ada yang punya ide? Museum. School. School. Okay, that's right. Of course, school is a place. And what then? Museum. Library. Okay, library. Library perpustakaan. Museum. Oke, bagus. Museum. Nah, itulah menariknya ya. Menariknya dalam bahasa Inggris. Sebenarnya semua kalimat-kalimatnya dalam bahasa Indonesia juga disebut itu. Cuma, nah, karena dalam bahasa Inggris pengucapannya berbeda. Kayak tadi museum. Kalau bahasa Inggris sebutnya museum. Ya. Nggak apa-apa, ini kita coba. Jadi sebisa mungkin kita
berlaga-laga Inggris aja kalau di kelas ini, museum. Kalau museum itu bahasa Inggrisnya museum. Secara tulisan dia cuma beda, sama-sama museum ya, cuma secara pengucapan museum. Oke, good. Museum, place. Apalagi? Home, Ustaz. Pardon? What? Home. Home. Rumah? Iya, Ya, Ustaz. place ya, masuk ke home. Tapi dia ya masuk ke noun Bedroom. juga kan? Misalnya ya, apa? Bedroom. Bedroom, oke. Bedroom ya. Apa bedroom artinya? Kamar. Kamar ya, misalnya gitu. Ya, itu adalah masuknya noun. Misalnya ada laki-laki ngomong ya lagi ngegombal ya. Eh, home is not a building. Ya. Home is not a building. Home is whenever I'm with you. Nah, itu kemarin siapa yang nanya gombal ya? Tuh, home ya, home ya, home is not a building. Rumah itu bukan hanya tentang bangunan. Home is whenever I'm with you. Rumah adalah ketika kapanpun saya berada denganmu. Nah, itu rumah tuh katanya. Nyaman kan? Sama-sama nyaman. Gitu ya kira-kira. Oke. Oke. Oke, thank you all for give me an example. Makasih udah ngasih contoh-contoh, udah bantu ngasih contoh. Saya harap untuk noun ini bisa dipahami di pertemuan ini. Oke. Nah, ini tentang grammar. Nah, jadi saya nggak mau pelajarannya full grammar karena it will be boring, guys. Jadi grammar itu menurut saya salah satu makhluk yang boring gitu. Dia menyebalkan dan bukan menyebalkan. Boring itu apa ya? Membosankan. Nah, jadi kita coba pindah ke reading ya. Nah, itu udah kita cukupkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke reading. Ini tolong dicatat, tolong dipahami. Ini bukan cuma saya ngasih contoh reading. Nah, ini nanti kalau yang lain-lain itu kan ada ini ya, ada apa namanya? Makalah. Nah, makanya dalam bahasa Inggris nggak ada makalah, tapi kita ada study group. Nanti belajar maksudnya sama-sama presentasi, cuma presentasinya lebih simple. Nggak harus sejam. Ini paling cuma 15 menit sampai 20 menit gitu. Nah, ini apa yang perlu dilakukan? Nanti dibuat grup, tolong dibuat grup. Per grupnya mungkin 4 sampai 5 orang satu grupnya. Nah, nanti ada yang bertindak sebagai MC ya, MC atau moderator gitu. Terus ada 3 orang nanti yang membaca satu paragraf gitu. Dan yang dan apa 4 ya, 4. Satunya lagi selain dia jadi moderator, dia bakalan ngasih kesempatan buat teman-teman misalnya yang mau ada bertanya ataupun ada yang mau berdiskusi gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Pertama, membaca secara keseluruhan satu paragraf per mahasiswa. Bacaannya dari mana? Bacaannya boleh kita sepakatin lah. Kira-kira kalau ada misalnya bukan presentasi, tugas dalam bahasa Inggris, satu kelompok harus membaca satu paragraf dalam bahasa Inggris. Kita sepakati materinya mau dari saya ya atau dari kawan-kawan sendiri, silakan nyari. Satu paragrafnya harus mungkin sekitar 50 sampai 100 kata ya. Jangan yang paragraf yang simple. Dicari dalam satu buku. Gimana kira-kira, ada yang punya tanggapan? Tugas baca ini nanti adalah intinya tugas baca ini nanti adalah belajar pronunciation, belajar melafalkan sesuatu dan nanti saya koreksi ataupun teman-teman misalnya teman-teman juga mau menurut saya ini ucapan yang benar begini misalnya gitu. Koreksi juga nggak apa-apa. Kita belajar bareng. Gimana kira-kira? Mau materinya dari saya atau dari kawan-kawan aja nyari sendiri nanti per grupnya? Dibebaskan topik apapun. Ustad, Dari kami aja, Ustaz.
Grupnya sudah ada yang 5 aja ya, Sad. Yang PKN, Sad, biar gak terlalu banyak grup soalnya. Oke, boleh. Oke, ya nggak apa-apa biar nanti. Oh, kalau misalnya dulu kalau zaman saya kuliah S1 itu kenapa grupnya tuh beda-beda karena biar apa circle-nya tuh berubah gitu. Tapi kalau ada ide tadi PKN itu oke juga. Misalnya udah ada PKN, ini nggak apa-apa. Biar nanti orangnya itu aja. Jadi biar nanti kerjanya juga enak. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Grupnya sesuai sama PKN boleh. Terserah lah. Pokoknya kalau grup saya eh, nggak ngurusin kawan-kawan yang membaginya. Oke. Tadi gimana pertanyaan saya soal materinya dari teman-teman aja ya? Iya Ustadz, biar enak. Nah, oke, biar enak. Biar nanti kita tuh dalam bahasa Inggris tuh kayak jadi kayak ada kelas tambahan baru gitu, kayak kelas singkat, apa kayak apa namanya pembahasan singkat. Cuma dalam bahasa Inggris gitu. Kalau saya mau ngasih sih, saya bakal ngasih tentang materi-materi keislaman. Kalau materi dari saya, cuma kalau materi dari teman-teman boleh, boleh dari cerita, boleh dari kisah, boleh dari pelajaran apa, ya silakan. Oke gitu ya. Nanti per orang cari satu paragraf, membaca secara keseluruhan, baca. Nanti saya contohkan saya membacanya. Oke, selanjutnya menjelaskan maksudnya semampunya. Jadi nanti dijelaskan tapi pakai bahasa Indonesia aja. Jadi dari apa yang dibaca itu apa sih maksudnya? Nah, disitulah kesempatan kita mungkin punya pengetahuan baru, terus juga teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang kritis ya sama teman-teman yang sedang menjelaskan itu. Oke, selanjutnya tugas selanjutnya membuat tabel jenis kata. Nanti kita bakal belajar kan sepanjang perjalanan ini kita bakal tahu oh ini adalah kata benda, ini adalah kata kerja kayak gitu-gitu. Nanti disampaikan, oh saya nemuin ini nih kata kerja di sini, kata benda di sini kayak gitu. Terus terakhir identifikasi kata-kata yang menurut mahasiswa yang bertugas sulit. Jadi misalnya dalam satu paragraf itu kan pasti dipelajarin kan nanti dicari tahu mana kalimat-kalimatnya apa yang susah. Nah, identifikasi kalimat yang sulit menurut pemahaman petugas presentasi kayak gitu. Ya boleh 5. Tapi kalau misalnya satu paragraf merasa oh nggak ada yang sulit Ustaz, gampang semua ini kayak gitu kan. Nah, itu oke, sampaikan aja. Nah, yang terakhir koreksi dan masukan. Nanti saya kasih masukan mungkin cara pengucapan, mungkin intonasi dan lain-lain. Oke, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita masuk ke nah ini kelihatan ada tulisan apa di ini di dalam Zoom di layarnya screennya apa? The 500 ya, most influential Muslims. Betul? Ada gambar muka-muka orang kan ini ya? Belum Ustadz, maaf. Oh belum, bentar, Belum digeser slide-nya. sebentar. Sudah? Udah. Oke ya, ada gambar-gambar orang betul berlatar biru ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu buku di sana di Amerika ini tuh di Inggris di UK. Ini tentang jadi suka ada kan 500 tokoh paling berpengaruh. Nah, ini adalah 500 tokoh Muslim yang paling berpengaruh. Oke, sebentar. Nah, oke, lanjut. Ini deh. Oke, saya baca ini ya. The religion of Islam is based on belief in the one God, who in Arabic is called Allah. It was founded
by the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, in the ancient cities of Mecca and Medina, in the west coast of the Arabian Peninsula known as the Hijaz. God revealed to the Prophet Muhammad the Holy Quran, the sacred book of Islam. The religion this created, however, was not a new message, but simply a final and total Arabic restatement of God's messages to the Hebrew prophets and to Jesus. Oke. Nah, nanti teman-teman gini kira-kira satu paragraf dibaca terus diartikan ya kan. Nah, ini kita artikan. The religion of Islam, agama Islam, is based on belief in the one God. Ya, adalah agama kepercayaan yang berdasarkan Tuhan yang satu. Ya, who in Arabic is called Allah. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan Allah. Oke. By the Prophet Muhammad, didirikan oleh Nabi Muhammad in the ancient cities of Mecca and Medina, di kota ancient. Apa ancient? Nah, ini kan apa ancient ya? Ini contoh dari mungkin adalah kalimat sulit menurut kawan-kawan. Ada yang punya ide ancient itu apa kira-kira? Sebelum saya lanjut. Ya, nah ini contoh ya. In the ancient cities. Ancient itu artinya kota kuno. Kota ya peradaban tua. Ancient itu begitu. Of Mecca and Medina. In the west coast of the Arabian Peninsula. Di pulau bagian barat di Jazirah Arab. Arabian Peninsula. Known as the Hijaz, yang disebut dulu ya kan sebelum Mekah Madinah itu kan disebut dengan Hijaz, kita tahu. Oke, lanjut. God revealed to the Prophet Muhammad the Holy Quran. Allah menurunkan atau mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Holy Quran. Ya, kitab suci Al-Quran. The sacred book of Islam. Buku suci buku keramat. Sacred itu keramat ataupun ya yang dianggap suci oleh umat Islam. Nah, ini yang lucu. The religion this created. Jadi menurut ini kan tulisannya orang Barat sebenarnya. Jadi, nah ini bukan tugas kita bukannya buat nganggap ini adalah tulisan yang benar. Ini cuma saya membacakan aja. The religion this created. Agama ini diciptakan, however, bagaimanapun, was not a new message, bukan pesan baru, but simply a final and total Arabic restatement of God's message. Tapi lebih kepada ya, nah baca bahasa Inggris gini dari belakang, restatement apa pernyataan kembali dari pesan-pesan Tuhan yang bersifat final ataupun jadi penyempurna gitu. To the Hebrew prophets and to Jesus. Kepada nabi-nabi yang berbahasa Hebrew, maksudnya nabi-nabi Bani Israel, and to Jesus, dan juga penyempurna dari Yesus ya. Nabi Isa maksud dia. Nah, the Holy Quran says, nah ini dia ngambil ayat Al-Quran, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, inilah contohnya nanti pembacaan teman-teman. Jadi yang saya ya ini kita semua pemahaman basic ya kalau yang saya baca kebetulan. Jadi kita semua tahu kalau Islam itu adalah agama yang berdasarkan tauhid ya. Dalam bahasa Arabnya kita menyebut Tuhan kita adalah sebagai Allah. Karena dalam bahasa-bahasa lain itu Tuhan itu disebut dengan kalimat-kalimat lain ya. Misalnya di dalam sebagian orang Kristen ataupun orang Yahudi misalnya menyebutnya dengan misalnya ada yang menyebut dengan Yahweh misalnya. Kayak gitu-gitu. Makanya dia
perlu menjelaskan di bahasa Arab itu disebutnya Allah gitu. Nah, terus ya Islam itu hadir sejak masa Nabi Muhammad dilahirkan ya. Turunnya itu berasalnya Islam itu dari kota Mekah dan Madinah di Jazirah Arab. Terus Al-Quran sebagai teks sucinya itu diturunkan oleh Nabi Muhammad kita tahu melalui malaikat Jibril ya, kemudian ke Nabi Muhammad. Dan menurut si penulis ini ya, jadi di Al-Quran itu bukannya kitab baru, bukannya pesan baru, tapi ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kayak begitu. Ya. Ya kita ini juga tahu. Jadi ada eh, kalau misalnya salah satu peran Al-Quran adalah tujuan Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, tapi ini yang perlu saya sampaikan ini sebagai tambahan penjelasan maksud saya. Bagi mereka sebagian mereka Al-Quran itu dibilang penyempurna kitab-kitab mereka, kitab-kitab misalnya sekarang Bible atau Injil ataupun Taurat, bagi mereka oh iya berarti Al-Quran itu sama. Padahal yang kita maksud dari Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya kan sebenarnya bukan ini ya, bukannya kitab-kitab yang sekarang ada di hari ini gitu. Kita sebagian kita mungkin tahu kalau misalnya Bible dan Taurat itu adalah udah banyak terjadi tahrif, udah terjadi penyimpangan dan lain-lain ya. Ditulis lagi. Kayak begitu. Nah, jadi saya sekalian cerita. Jadi saya sekarang belajar Islamic Studies, studi Islam, dan ini banyak kita mempelajari pendapat-pendapat orang Barat tentang Islam, dan itu kadang-kadang lucu gitu, kadang-kadang berbeda pendapat. Nah, tapi kan belajar itu tidak harus jadi keyakinan ya, belajar itu bisa juga jadi sebagai pengetahuan. Oke, nah itu saya sudah membacakan, saya sudah menjelaskan. Selanjutnya tadi adalah membuat tabel atau jenis kata. Ya. Misalnya religion di sini bentuk katanya adalah noun. Saya tahu itu noun. Karena kenapa? Karena ada de-nya. Setiap kata yang ada de-nya itu adalah noun. Islam kira-kira apa ya? Ini sekalian kita itu aja, tebak-tebakan aja. Islam kira-kira noun atau bukan? Non, Pak, non. Ya. Kenapa noun? Karena nama. Karena dia adalah satu ide ya kan. Islam itu ide kan. Iya. Nah, tadi ide adalah masuknya ke ini. Is based ini adalah verb ya, saya tandain V. Selanjutnya belief ini adalah ada yang mau nebak belief itu apa kira-kira? Noun itu kata benda atau kata kerja atau gimana? Nah, secara pengertian, secara arti kan belief itu artinya kepercayaan. Nah, kenapa saya bilang ini noun? Karena ada on-nya di sini. Setiap kata yang ada on-nya pasti itu adalah adalah noun. Ya, kayak dalam bahasa Arab kalau depannya ada kalimat fi kayak gitu, ada ala, huruf jar. Preposisi itu sebenarnya huruf jar. Ya, jadi kalau ada on, at, in, itu pasti depannya adalah noun. Selanjutnya ada lagi, ya itulah contohnya. Nanti kawan-kawan buat tabelnya, nanti disampaikan, dipresentasikan, gitu. Selanjutnya, saya mau mengidentifikasi kalimat-kalimat yang menurut saya sih menganggapnya ini sulit ya, kalau misalnya belum belajar banyak. Pertama adalah tadi ancient, satu. Selanjutnya adalah coast, menurut saya. Peninsula, sulit juga. Selanjutnya adalah reveal. Di sini reveal. Revealed itu turun, ya.
gitu. Nah, itulah kira-kira contohnya. Nanti kalau misalnya ketika grup teman-teman ini maju, terserah formatnya seperti apa. Yang penting tolong sampaikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Ya, oke. Itu kita ini reading. Nah, oke. Selanjutnya, nah reading sudah selesai, terus juga tadi grammar kita juga alhamdulillah sudah selesai. Ini reading sebenarnya nanti yang banyak 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 bertugas kan, banyak yang memberi masukan, memberi insight, memberi pandangan adalah teman-teman. Jadi saya hanya di sini cuma pertemuan ini cuma mencontohkan. Bisa saya baca sampai akhir. Cuma ada satu hal lagi yang pengen saya lakukan, yaitu adalah listening. Ya, kita bakalan coba listening sebentar. Oke. Di sini layarnya kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Ya, ada namanya pronunciation quiz. Oke. Di sini ada tulisan 1, 2. Ini kita main game ya. Jadi saya mau main game. Jadi silakan siapkan pulpen, kertas ataupun HP. Nah, nanti hasil dari 1 sampai 10 ini tolong kirimkan ke WhatsApp saya. Itu saya sebagai absen juga. Berarti kan yang sekarang hadir itu adalah mereka yang bisa langsung kirimkan tugas. Itu cara saya menandakan absennya. Oke. Nah, nanti saya sebutkan 1 sampai 10 kalimatnya. Nah, tugasnya teman-teman adalah menebak ini tuh apa yang dibilang sama saya tuh apa. Ya. Sebenarnya nanti pengennya saya itu ini ngambil dari native speaker. Jadi dari orang Amerikanya langsung. Cuma saya coba di sini soalnya belum bisa. Coba ya. Ada kedengaran suara nggak di situ? Enggak, Ustaz. Nggak ada kan? Nah, oke. Ini sebenarnya di sini ada lambang tulisan suara kan. Sebenarnya ini udah saya isi suara sesuai dengan nomor ini. Cuma nggak apa-apa. Biar saya aja yang ngucapin. Silakan teman-teman menuliskan 1 sampai 10 ya. Nanti habis ini kita periksa jawabannya. Habis ini kita lihat apa sih sebenarnya nomor 1 sampai 10. Oke. Nomor 1. Ya. Mudah-mudahan saya mengucapkannya saya nggak jauh dari native lah. Yang pertama, silakan tulis action. Sudah? Action. Sudah. Saya ucap 3 kali ya. Setiap kalimatnya saya ucap 3 kali. Action. 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 Oke, itu yang pertama. Silakan tulis ininya aja, semampunya. Walaupun kalimat mungkin kata-katanya kurang itu nggak apa-apa lah. Kalau misalnya salah huruf dan lain-lain. Namanya belajar. Yang kedua, actor. 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 Oke, sudah? Nomor ketiga. Again. 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 Oke. Kita lanjut.
Nomor keempat, alcohol. 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 Nomor 4 ya. Action. Oke, selanjutnya. Nomor berapa ini berarti ya? Lima. 5 Ustadz. 5. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Alone. 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 Nomor 6. Nomor 6. Also. 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 Oke, lanjut. Nomor 7 ya. Nomor 7. Amazing. 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 Nomor 8 ya. Ya. Oke, nomor 8. And. Nomor 8. And. And. Nomor 9. Number 9 ya. Anniversary. 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 Terakhir, the last one. Baby. 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 Oke. Ya. 5 menit. Ya, 3 sampai 5 menit. Silakan kirim ke grup bahasa Inggris ya. Jadi nanti ramai tuh di grup tuh. Kemarin saya juga kuliah gini. Silakan tulis di grup atau di foto kalau teman-teman yang pakai tulisan. Foto ataupun itu dikasih nama. Kalau perlu dikasih arti. Kalau misalnya teman-teman, oh ini saya tahu nih artinya. Nah, itu kasih arti. Ya, saya itu dulu, stop videonya dulu. Saya kasih break 3 sampai 5 menit.
Oke, saya kira udah hampir semua ya ini ya. Sudah. Oke, ini macam-macam nih ya jawabannya. Oke, kita buka ya. Nomor satu itu dia eh, ini dia nomor satu action, nomor dua actor, actor, actor. Ini kayaknya paling banyak yang ini ya bingung. Actor. Oke, nomor tiga again, alcohol. Oke, banyak yang benar. Nomor lima alone, alone. Action artinya apa tadi? Action artinya tindakan. Actor artinya pemeran, Aktor. ya. Pemeran sebenarnya actor itu enggak pemeran laki-laki sebenarnya. Laki perempuan pun actor, actor juga. Kalau actor itu kan yang belakangnya ada or-ornya biasanya, yang belakangnya ada r-nya, itu adalah biasanya dia tuh isim fa'il kalau dalam bahasa Arab. Kayak dia itu eh, pelaku dari sebuah pekerjaan. Actor misalnya. Terus labor itu berarti eh, pekerja, pekerja bangunan kayak gitu-gitu, labor. Oke, ya. Again, apa artinya again? Lagi, ya. Alkohol jelas, alkohol. Alone sendiri, ya. Nomor 6 also juga.
Nomor 7 amazing. Oke, nomor 8 and. Nah, ini bolehlah kalau misalnya yang jawabnya and, nd berakhir ya, selesai, atau yang jawabnya nd dan itu oke. Tapi saya tadi udah ngasih apa namanya and ada d-nya and. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan itu ada ujungnya beda ada. Kalau and itu kayak ada hamesnya dalam tajwid ya, ada hamesnya and. Tapi kalau dalam bahasa kalau belakangnya d and sama-sama sih sebenarnya, cuma lebih terasa kalau t itu and. Oke, lanjut. Nomor 9 anniversary. Ya, ini paling di kalangan anak-anak muda ini paling terkenal ya kalimat. Cuma tulisan-tulisannya mungkin yang masih ada beberapa yang salah. Anniversary. Anniversary itu artinya bukan ulang tahun hari jadian aja. Pokoknya perayaan yang dirayakan setiap tahunnya itu namanya anniversary. Mau orang meninggal. Kalau misalnya orang Inggris haul ya, ada haul dalam bahasa Inggris. Itu mereka nyebutnya anniversary juga. Oke, lanjut baby. Baby. Oh, bentar. Di sini ada yang mengartikan baby itu artinya sayang. sayang itu ya, sayang orang pacaran. Tapi yang saya maksud baby di sini adalah bayi. Saya belum saya teliti sih kenapa baby orang pacaran sama kayak baby bayi gitu ya. Mungkin karena kayak kalau orang pacaran tuh menganggap pacarnya imut lucu terus panggil baby kali ya. Nanti lah, saya belum. Oke, itu kira-kira gitu. Yang penting nggak ada yang jawab babi ya, babi kata kasar itu ya, karena kan artinya babi pig ya. Oke. Thanks. Saya kira ini sesi yang menurut saya, kalau saya sih nganggapnya ini pas saya punya ide ini, nganggapnya ini lumayan seru gitu, lumayan aktif kan. Jadi semua orang tuh nggak apa ya, kalau kuliahnya itu cuma monoton ngobrol aja, cuma satu orang dosen monolog satu arah, itu kita nggak pertama nggak ada yang dikerjain selama kuliah. Yang kedua, karena tadi diem aja, kemungkinan nggak dapat apapun selama kelas. Jadi ya I came up with this idea because I think this is good solution for us to gain more knowledge in English. Ya, saya kira ini bagus, ide ini bagus. Jadi dua arah. Makasih semuanya udah berpartisipasi itu kan. Jadi saya yang tap. Oke. Nah, udah cukup belajar kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, ada yang nyangkut. Mudah-mudahan nggak paham ya. Mudah-mudahan paham. Maksudnya nggak paham itu supaya nanya lagi gitu, supaya kita berdiskusi. Oke, cukup itu hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh lewat. Ini ada yang komen cuma karena Ustadz terlalu fasih katanya. Ya, jadi saya ngikutin orang luar, saya sesuai itu jadi terlalu fasih. Itu saya ini agak-agak ini orang ini mau muji atau mau itu saya ya terlalu fasih ya, tapi oke lah. Oke ya. Silakan boleh bertanya, boleh dibuka suaranya ataupun boleh lewat chat juga nanyanya. Mungkin teman-teman kita usti di sini ada yang malu untuk berbicara. Silakan Bu, kalau mau ngomong meeting chat lewat chat boleh. Silakan. Ada waktu 5 menit untuk berdiskusi sebelum kelas ini saya tutup. Atau mungkin teman-teman bisa menyuarakan bagaimana pengalamannya belajar bahasa Inggris dengan seperti ini, apa yang perlu diimprove.
di apa yang perlu saya lakukan gitu misalnya. Ya punya saran apa silakan. I'm open, very open to that. Saya terbuka. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin ada yang mau nanya soal gimana? Kalau mau belajar bahasa Inggris, paling bagus pakai lagu apa Ustadz? Ada rekomendasi lagu nggak Ustadz? Lagu. Iya. Oh, kalau lagu buat belajar bahasa Inggris itu saya rasa semua lagu adalah lagu yang baik untuk belajar bahasa Inggris. Jujur, saya itu kan sudah sudah lewat TOEFL. Ada 3 TOEFL itu, ada tiga yang perlu dilakukan. Pertama adalah membaca, reading. Yang kedua adalah structure atau grammar tadi. Yang ketiga adalah listening. Orang-orang itu kesusahan di listeningnya, kesusahan di mendengarnya. Tapi saya justru saya malah listeningnya yang paling baik di nilainya itu listeningnya. Itu karena apa? Ini saya ceritain bukan apa-apa. Saya ceritain karena saya itu belajar dari lagu. Saya itu belajar bahasa Inggris murni dari lagu dan sama game. Nah, kalau orang yang main Mobile Legend misalnya, saya nggak main ya, saya nggak main Mobile Legend. Ada kalimat enemy has been apa ya? Has been apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Has been slain. Itu has been slayed ya kan? Nah, itu kan belajar bahasa itu. Nah, kalau ya itu jadi dari game. Ya ini banyak banyak pro player kayaknya di sini ya. Teman-teman saya di sini banyak orang Filipina. Mereka kan juga Mobile Legends. Oke, lanjut. Jadi kemana-mana. Nah, untuk lagu semuanya bagus, tapi saya kira yang bagus adalah justru tentu artis-artis dari sana ya, dari Amerika, dari Inggrisnya. Saya mendengarkan banyak lagu. Saya mendengarkan kalau teman-teman di sini kayaknya kita banyak yang seumuran. Ada dulu marak-maraknya ketika kita remaja itu ada namanya One Direction. Saya dengerin lagu One Direction banyak. Saya tuh inget banget saya dulu belajar bahasa tuh dulu kan saya santri ya dulu santri. Dulu di pondok itu kan kita nggak boleh pakai HP kan. Terus saya print lirik lagu One Direction, terus saya nyanyikan, terus saya kasih arti gitu-gitu. Nah, itulah belajar. Itu yang saya tidak sadari membentuk kemampuan Inggris saya hari ini. Makanya kenapa saya tuh punya ide independent study, punya cara pembelajaran kayak gini karena saya pengen teman-teman itu explore sendiri bahasa Inggris, bukan berdasarkan gurunya gitu. Cinta dulu sama pelajarannya, suka dulu sama pelajarannya. Kan kalau udah cinta kan gampang deketinnya. Nah, kira-kira seperti itu ya kan? Nah, lagu-lagunya saya udah dengerin banyak lagu One Direction, terus dengerin lagu Coldplay yang kemarin baru konser itu, yang kemarin artisnya nyeker itu di Jakarta. Terus saya denger juga The Beatles, saya denger juga Queen, saya denger juga Maroon 5. Jadi banyak band-band. Nah, itu jadi saya kira lagu-lagu nggak ada spesifik ya, mau yang mana nggak ada. Cuma mungkin makin makin lagu itu lawas. Kalau menurut saya lagu lawas itu malah kalimat-kalimatnya bisa lebih dimengerti daripada zaman sekarang. Mungkin karena modernisasi ya, karena udah lebih modern, jadi bahasa-bahasanya, kosakatanya tuh lebih lebih mewah gitu. Tapi kalau zaman-zaman dulu, misalnya lagu paling favorit saya itu ada lagunya Yusuf Islam, namanya Cat Stevens, namanya judulnya Father and Son. Itu tentang ayah dan anak. Tuh, itu ya, Mas. Kira-kira soal lagu. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk belajar melalui lagu gitu. Ya, oke. Lanjut, ada tanggapan? Ustadz, kalau di lagu itu kan kadang liriknya nggak semua dibaca Ustadz sama penyanyinya.
Oh iya, cara pengucapannya ya. Betul, karena demi kebutuhan ini kan, kebutuhan nada sebenarnya. Iya. Terus lalu apa masalahnya? Emang nggak dibaca apa emang artinya masih sama, Ustaz? Artinya masih sama, cuma tadi karena dia kebutuhan harus masuk ke musik, sebagian nggak dibaca gitu. Dan juga gini mungkin karena mereka udah bahasa mereka sendiri, jadi mereka nggak peduli sama mau itu benar mau enggak. Jadi itulah saya bilang grammar itu dalam banyak aspek tata bahasa itu nggak begitu terpakai, nggak begitu di orang tuh nggak peduli gitu, orang Inggris tuh nggak peduli kalau misalnya kita grammarnya salah-salahan ketika ngomong gitu. Jadi ya betul, kalau sebagai referensi ilmiah mungkin sebagian lagu kita bakal temui nggak ini ya, nggak kok begini kok begini. Tapi kan kalau kita lagu-lagu Indonesia juga kan banyak kalimat-kalimat yang itu kesannya kayak nggak terbaca gitu, kayak mungkin ada yang dibuang, dihapus itu. Tapi secara makna mereka itu maksudnya sama. Terima kasih, Ustaz. Ya, siap. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya soal tugas, soal apapun, asalkan jangan soal itu ya, apa itulah asmara gitu, jangan. Oke, lanjut, silakan. Kita ada waktu ya beberapa menit lagi untuk menutup. Oke, kalau memang nggak ada di chat juga nggak ada, saya cek. Oke, sip. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Ya, jadi saya tegaskan lagi, satu minggu kita belajar independen, satu minggu kita belajar di kelas. Jadi minggu depan nggak usah bertanya lagi masuk atau enggak, pasti minggu depan itu adalah minggu independen. Insya Allah kita jumpa lagi berarti di tanggal sebentar. Oke, kita bertemu lagi di 1 Desember. Kita ketemu di tanggal 1 Desember. Ya, nanti di tanggal itu kelompok 1 sudah mulai membaca reading tadi. Jadi modelnya sama nggak ya? Kayak saya tadi pertama saya akan menjelaskan grammar. Kedua nanti adalah kawan-kawan yang punya presentasi, yang punya baca itu. Saya bilang presentasi karena bukan presentasi ya, itu nggak it's not that hard gitu, nggak sesulit kayak presentasi pelajaran-pelajaran lain. Sulitnya mungkin karena kita harus nervous ya, karena kita mungkin, waduh, baca bahasa Inggris lagi, aku nggak bisa lagi bahasa Inggris kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi itu mungkin part of process, jadi bagian dari prosesnya, jadi kita harus lalui gitu ya. Nanti setelah baca reading, kita ya mungkin kita bakalan lagi pronunciation quiz lagi, kita bakal atau mungkin saya menemukan ramuan-ramuan game-game lainnya buat ya tentunya untuk belajar kita bahasa Inggris. Oke, oke, then I think it's enough for today. Let's close this class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi saya berharap kelas ini bermanfaat, dan paling penting bukan hanya bermanfaat, saya pengen kelas ini menjadi stimulus, kelas ini menjadi pendorong buat teman-teman untuk ya setidaknya menyukai bahasa Inggris ataupun tidak alergi dengan bahasa Inggris. Ya tidak anti dengan bahasa Inggris apalagi. Oke. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di 2 minggu yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Saya izin live.
Ya, Ustaz, makasih Pak. Ustaz Adi jam